Pada segmen kali ini kita akan masuk ke ilustrasi masalah untuk teori permainan. Di sini misal kita terdapat dua perusahaan yang akan kita analisis, yaitu perusahaan A dan perusahaan B. Nah, tadi ini unsur pertama sudah masuk untuk teori permainan, yaitu ada dua stakeholder, perusahaan A dan perusahaan B, dengan masing-masing mereka memiliki strategi yang akan ingin mereka pilih. Terdapat strategi sebanyak 4 untuk setiap perusahaan. Nah, di sini strategi yang dimaksud adalah strategi pemasaran. Untuk setiap pasang strategi, di sini kedua perusahaan ingin meningkatkan persentase pangsa pasar. Nah, dan di sini kalian bisa lihat pada poin kedua, untuk tiap pasangan strategi pemasaran yang digunakan kedua perusahaan, persentase peningkatan pangsa pasar itu diperuntukkan untuk perusahaan A. Dengan demikian, table payoff yang kalian lihat pada slide ini table of payoff dengan point of view perusahaan A. Maka cara bacanya adalah saat kalian mendapatkan outputnya 8, otomatis di sini 8 itu merupakan keuntungan untuk A dan kerugian sebanyak 8 untuk B. Sekali lagi, nilai payoff 8 ini berarti keuntungan 8 untuk A, dan untuk perusahaan B berarti di sini minus 8 atau rugi 8. Baik, nah di sini masalah terkait dengan penentuan strategi pemasaran yang dipilih oleh tiap perusahaan yang tidak memberikan imbalan yang lebih baik lagi bagi perusahaan lain. Sehingga tadi untuk point of view-nya kita akan melihat dari sisi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, lalu bagaimana cara pemecahannya? Di sini ada dua kemungkinan cara pemecahan masalahnya. Yang pertama, kalian memiliki strategi yang murni, atau di sini disebut juga pure strategi. Yang kedua, kalian akan mendapatkan strategi yang sifatnya campuran atau strateginya mix. Bedanya apa strategi pure dan strategi yang campuran? Untuk strategi yang campuran, kalian akan melakukan atau akan mendapatkan satu strategi yang akan terus-terusan kalian gunakan selama proses permainan ini. Jadi seperti yang saya jelaskan pada segmen sebelumnya, untuk perusahaan A dan perusahaan B, saat misalnya perusahaan A dia akan menggunakan strategi 2 dan perusahaan B akan menggunakan strategi 4, maka selama perusahaan A dan perusahaan B bersaing, masing-masing perusahaan akan menggunakan strategi 2 dan strategi 4. Nah, hal tersebut yang dimaksud dengan strategi murni. Jadi di sini hanya satu strategi yang akan dipakai. Baik, penjelasan kita akan masuk ke bagaimana pemecahan strategi murni dulu. Untuk strategi campuran akan dibahas pada segmen selanjutnya. Nah, sekarang di sini kita akan melihat bagaimana strategi murni atau pure strategi bisa dipecahkan dengan dua cara. Cara yang pertama, kalian mencari strategi terdominasi. Jadi, kalian harus mencari mana strategi yang mendominasi strategi lain. Nanti akan kita bahas. Dan yang kedua, kalian bisa mencari dengan kriteria minimax atau maksimin. Baik, sekarang kita masuk ke cara untuk mendapatkan strategi mana yang harus dilakukan oleh pemain satu atau perusahaan A dan pemain 2 dengan strategi terdominasi. Baik, nah yang dimaksud dengan strategi terdominasi adalah strategi mana yang dia itu lebih baik daripada strategi lainnya. Intinya kalian mencari strategi yang lebih baik dari strategi lain. Nah, langkah yang pertama, kalian lihat diri kalian sebagai pemain pertama atau perusahaan A. Di sini kalian berlaku sebagai pemain satu. Nah, lihat. Di sini pemain satu, kalian akan memiliki alternatif strategi, strategi 1, 2, 3, 4. Saat kalian melakukan strategi 1, kalian akan mendapatkan keuntungan kurang lebih seperti ini.
keuntungan kalian itu 0, atau 8, atau -5, atau -1. Tergantung bagaimana respon pemain 2. Sekali lagi, pemain 1 memiliki 4 strategi dengan alternatif keuntungannya tergantung dengan nanti bagaimana respon pemain 2. Nah, di sini untuk langkah pertama tugas kalian adalah mencari mana strategi yang lebih baik dari strategi yang lain saat kalian menjadi pemain 1. Nah, caranya adalah seperti ini. Kalian bandingkan satu strategi dengan strategi lain. Contoh, di sini kalian memiliki strategi 2. Oke, strategi 2 memiliki keuntungan 5, 5, 4, atau 6. Kalian bandingkan dengan kalian saat menggunakan strategi 3. Saat pemain 1 menggunakan strategi 3, keuntungannya adalah -3, 0, 3, dan -3. Lihat. Di sini kalau kalian menggunakan strategi 2 dan pemain 2 menggunakan strategi 1, kalian akan mendapatkan 5. Tetapi kalau kalian menggunakan strategi 3, kalian akan mendapatkan -3. Berarti di sini strategi 2 untuk yang pertama dia mendominasi. Ini berarti 5 itu lebih besar daripada -3. Di sini pada yang kedua juga lihat 5 lebih besar daripada 0. 4 juga lebih besar daripada 3, dan 6 lebih besar daripada -3. Dengan demikian, strategi 3 itu terdominasi oleh strategi 2. Lihat, strategi 3 terdominasi oleh strategi 2. Nah, hal ini menunjukkan bahwa strategi 2 lebih superior untuk semua kemungkinan respon dari pemain 2. Nah, dengan demikian yang harus kalian lakukan adalah strategi 3 kalian hapus dari alternatif strategi kalian. Kenapa? Karena strategi 2 tuh menghasilkan strategi yang terdominasi, alias strateginya tuh lebih buruk daripada strategi 2. Jadi kalian hapus. Oke. Nah, ini langkah pertama. Kalian cari strategi terdominasi pada pemain pertama. Nah, di sini silakan kalian membandingkan secara pairwise untuk masing-masing strategi. Tadi kalian membandingkan strategi 2 dan strategi 3. Kalian bisa membandingkan juga 2 dengan 1, 2 dengan 4, atau sebaliknya. Nah, di sini saat kalian membandingkan 2 dengan 4 misalnya ya gitu. Kalian bandingkan 2 dengan 4. Ini kalian punya strategi 2 dan strategi 4. Yang mana di sini 5 dan 7 berarti 5 kurang dari 7. 5 dan -4 di sini 5 lebih besar daripada 4. Di sini ada 4 dan -2, 4 lebih besar daripada -2. 6 lebih besar daripada 4. Nah, di sini bisa kalian lihat ini tidak semuanya dia terdominasi. Oleh karena itu, kalian tidak bisa memilih strategi 2 atau tidak bisa menyimpulkan strategi 2 itu mendominasi strategi 4 atau strategi 4 terdominasi oleh strategi 2. Sehingga di sini kalian tidak bisa menyimpulkan hal tersebut. Oleh karena itu, iterasi pertama habis di sini. Sekarang kalian akan masuk ke pemain kedua. Sama, yang harus kalian lakukan adalah kalian cari strategi mana yang mendominasi untuk pemain kedua. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa untuk pemain 2 pola pikirnya sekarang berbeda. Semakin besar nilai berarti pemain 2 akan semakin rugi. Jadi kalian harus memposisikan diri kalian sebagai pemain kedua. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa strategi pertama untuk pemain 2, misalkan di sini strategi pertama untuk pemain 2, artinya apabila pemain 2 memilih strategi pertama, dia akan tidak 0 keuntungannya. Sorry, kerugiannya adalah 0. Jadi di sini mainannya kerugian. Kerugiannya 0, kerugiannya 5, kerugiannya 7, atau keuntungannya 0, -5, dan -7. Maka dari itu kita lihat mana yang akan membuat pemain 2 kerugiannya tuh paling minimum. Oke, di sini kalian bisa lihat bahwa kita coba bandingkan misal untuk strategi pertama dan strategi yang ketiga. Oke, kita membandingkan strategi pertama dan strategi 3.
Di sini strategi pertama, dia kerugiannya 0. Nah, di sini kerugian min 5 berarti akan untung sebanyak 5. Maka di sini 0 lebih besar daripada 5. 5 dan 4 lebih besar 4, lebih besar 5. 7 dan min 2 lebih besar 7. Nah, lihat di sini kalian bisa mengetahui bahwa kerugian pada strategi 1 lebih besar daripada kerugian pada strategi 3. Oleh karena itu, strategi 1 terdominasi oleh strategi 3. Maka strategi 1 menghasilkan strategi yang merugikan bagi pemain 2. Maka pemain 2 kalian coret di sini. Strategi 1. Jadi di sini strategi 1 terdominasi oleh strategi 3. Nah, sekarang kalian cari lagi mana strategi yang kira-kira terdominasi lagi. Nah, di sini kalian bisa bandingkan contoh strategi 3, kita bandingkan lagi dengan strategi 4. Lihat di sini kalian punya strategi 4. Oke, silakan kalian bandingkan. Di sini lihat strategi 3 min 5. Min 5 kalian dibandingkan dengan min 1. Atau kalian membandingkan sebaliknya, kalian bandingkan 4 dan 3. Oke, min 1 dan min 5. Di sini kita bisa mengetahui strategi 4 akan membuat pemain 2 lebih merugikan. Kenapa? Lihat. Di sini min 5 dan min 1 berarti kita memiliki min 5 lebih kecil daripada min 1 atau strategi min 1 atau min 1 ini akan lebih besar. Berarti kerugiannya akan lebih besar output-nya. Terus 4 dan 6 juga sama. Terus min 2 dan 4 juga sama menghasilkan strategi bahwa strategi pada pemain kedua untuk strategi 4 itu akan menghasilkan strategi yang lebih merugikan. Di sini bisa kalian lihat bahwa strategi 4 akan menghasilkan kerugian min 1 atau untung 1, di sini untungnya 5, jadi 1 sama 5, tentunya kalian lebih mending milih min 5, karena untuk pemain 2, berarti min 5 itu berarti untungnya sebanyak 5, di sini ada 6 dan 4, berarti untuk pemain 2 lebih baik dia ruginya hanya 4 daripada ruginya 6. Di sini ada 4 dan min 2, berarti lebih baik dia untung 2 daripada rugi sebesar 4. Nah, sehingga strategi 4 itu terdominasi oleh strategi 4 betul terdominasi oleh strategi 3. Maka di sini kalian hapus untuk strategi 4. Jadi di sini kalian punya kesimpulan strategi 4 terdominasi oleh S3. Nah, maka kalian memiliki sisa strategi 3 dan strategi 2 untuk pemain kedua. Saya coba hapus dulu. Dan strategi 1, 2, serta 4 untuk pemain pertama. Baik, nah di sini kalian sudah mendapatkan hasil table payoff yang pertama untuk masing-masing pemain 1 dan pemain 2. Nah, hal ini kalian lakukan lagi iterasinya untuk pemain 1. Sekarang iterasi ketiga kalian lihat lagi pemain 1. Nah, di sini lihat pemain 1 berarti kalian lihat lagi strategi yang tersisa adalah strategi 1, 2, dan 4. Nah, maka kalian menggunakan teknik yang sama, kalian lihat strategi mana yang terdominasi. Di sini kita mendapatkan strategi 4 terdominasi oleh strategi 2. Bagaimana buktinya? Di sini lihat, untuk kalian memilih strategi 4, kalian akan rugi min 4 dan min 2. Ketika kalian menggunakan strategi 2, kalian untung 5 dan 4. Berarti strategi 4 akan terdominasi oleh strategi 2. Yang mana di sini kalian akan lebih memilih strategi 2 dibandingkan strategi 4, karena strategi 4 akan menghasilkan kerugian. Oke, maka kalian di sini strategi 4 terdominasi oleh S2. Kalian coret strategi 4-nya. Nah, di sini kalau kalian mau coba untuk membandingkan strategi 2 dan strategi 1 untuk pemain pertama, silahkan, tetapi strategi ini tidak saling mendominasi. Karena untuk strategi pertama, di sini 8 lebih besar daripada 5, tapi min 5 lebih kecil daripada 4. Sehingga di sini kalian tidak ada strategi yang mendominasi. Maka untuk proses ini, berhenti,
pada kalian mengeliminasi strategi 4 pada pemain pertama. Nah, sehingga kita masuk ke tahap yang selanjutnya, yaitu tahap keempat. Kalian kembali lagi ke pemain 2. Nah, berarti pemain 2 sisa strategi 2 dan strategi 3. Nah, di sini kalian silahkan bandingkan mana strategi yang menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi pemain 2. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa strategi 2 akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, karena di sini menimbulkan kerugian 8 dan kerugian 5. Jika dibandingkan dengan strategi 3, yang hanya dia memberikan keuntungan 5 dan kerugiannya 4. Jadi 8 dan 5, tentunya kalian milih 5. 5 dan 4, kalian lebih memilih 4, karena kalian akan mendapatkan kerugiannya 4 dibandingkan 5. Di sini kalian akan mendapatkan keuntungan 5 dibandingkan ruginya 8. Otomatis di sini kalian akan mengeliminasi atau strategi 2 itu terdominasi oleh strategi 3. Sehingga di sini kalian akan mencoret untuk strategi 2 bagi pemain 2. Oke, berarti sisa di sini, saya hapus dulu, kalian tinggal memiliki strategi 3 untuk pemain 2. Nah, sehingga di sini kesimpulannya, strategi 2 terdominasi oleh strategi 3. Maka di sini terakhir, 5, kalian kembali lagi ke pemain 1. Nah, pemain 1 berarti sisa kalian ada, kalian mau rugi 5 atau mau untung 4. Tentunya untuk pemain 1, kalian lebih memilih untung sebanyak 4. Otomatis strategi 1 itu terdominasi oleh strategi 2, maka kalian mencoret strategi 1. Maka di sini strategi 1 terdominasi oleh strategi 2. Nah, maka di sini kita memiliki satu kesimpulan bahwa pemain 1 dan pemain 2 akan settle pada output atau hasil sebesar di sini pemain 2 itu mendapatkan 4 dan pemain 1 juga akan mendapatkan nilai sebesar 4. Nah, dengan pemain 1 dia akan mendapatkan atau bermain dengan strategi 2 dan pemain 2 akan bermain pada strategi 3. Sekali lagi, di sini kita sudah memiliki kesimpulan yaitu strategi yang akan dilakukan oleh pemain pertama, dia akan menggunakan strategi 2, dan pemain 2 akan menggunakan strategi 3, sehingga di sini output dari permainan adalah pemain pertama akan untung sebanyak 4, dan pemain 2 dia akan mendapatkan kerugian sebanyak 4. Oke, nah inilah hasil akhir dari permainan dengan strategi murni atau pure strategi. Jadi setiap pemain akan memiliki satu strategi yang akan dia jalankan selama permainan. Baik, sekian untuk segmen kali ini.